Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Adel. Nah, anak-anak, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang operasi pecahan, yaitu menjumlahkan pecahan biasa, kemudian biasa dengan biasa, kemudian penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Hari ini kita masih di operasi pecahan, tapi hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Nah, kalau kemarin sudah bisa ya. Sekarang kita akan tambah materi. Nah, sebelum kita masuk kepada operasi pecahan desimal, Bu Adel mau review dulu nih. Pecahan desimal itu pecahan yang seperti apa, anak-anak? Nah, pecahan desimal itu dicirikan dia punya koma ya. Contohnya di sini 0,25 atau 9,1. Nah, jika dia punya koma di sini, maka bilangan ini adalah pecahan desimal. Mungkin ada yang masih bingung, Bu, bukannya kalau pecahan itu ditandai dengan per ya Bu ya? Ditandai dengan adanya bilangan pembilang dan juga penyebut. Kenapa bilangan yang ada komanya disebut dengan pecahan? Dengan pecahan. Nah, di sini akan Bu Adel jelaskan secara singkat. Coba anak-anak, misalkan kita punya bilangan pecahan 5/10. Nah, masih ingat ya, kalau per itu adalah pembagian. Jadi bisa kita tulis 5 dibagi 10. Coba kita hitung ya anak-anak. 5 dibagi 10 enggak bisa karena 5-nya lebih kecil daripada 10. Jadi kita kasih di dalam porogapitnya 0, karena dia di sini ketambah 0 maka hasilnya juga 0, kita beri koma. Sekarang 50 ya, 50 bisa dibagi dengan 10. Berapa 50 bagi 10? Sama dengan 5. 5 kali 10 sama dengan berapa? 50. Kita kurangi habis. Nah, jadi 5/10 sama dengan 0,5. Kesimpulannya, jadi desimal merupakan pecahan. Anak-anak ada yang bisa menyimpulkan? Jadi, pecahan desimal merupakan pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Begitu anak-anak. Sudah paham ya? Jadi jangan bingung lagi. Lanjut kita ke operasi pecahan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan pecahan desimal. Nah, biar gak bingung kita langsung ke contoh aja ya anak-anak. Misalnya di sini Bu Adel punya soal 0,37 ditambah 0,5. Siapa yang bisa ya anak-anak? Nah, jadi penjumlahan desimal ini sama seperti penjumlahan pada umumnya ya. Jadi bisa kita pakai penjumlahan susun. Tapi ada yang berbeda anak-anak. Apa Bu Adel yang berbeda? Nah, langkah pertama kita letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Jadi 0,37. Nah, karena di sini 0-nya nilainya satuan dan 0 ini juga tempatnya satuan karena di depan koma ya. Jadi kalau bilangan di depan koma itu namanya satuan. Jadi satuan kita luruskan dengan satuan. Nah, jadi ini langkah pertama ya. Ketika kita sudah letakkan bilangan sesuai nilai tempatnya, kita lihat yang kedua, syarat kedua. Langkah kedua yaitu dengan meluruskan komanya. Jadi kita perhatikan ya, ini komanya harus lurus. Jadi ini penjumlahan yang benar. Misalkan ada yang nulis seperti ini Bu Adel. 0,37 ditambah 0,5. Jadi belakangnya yang dilurusin. Apakah boleh Bu Adel? Jawabannya tidak boleh. Nah, penulisan yang seperti ini anak-anak yang salah. Jadi kunci dalam menjumlahkan atau mengurangi desimal yaitu tanda komanya harus lurus. Kalau ini kan tidak lurus ya anak-anak.
ini komanya lurus dengan angka 0. Ini salah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan biasa seperti penjumlahan pada umumnya. Nah, Bu Adel, di sini kan ada 3 angka, di sini ada 2 angka. Bisa dijumlahkan? Bisa anak-anak. Nah, di sini 7 nggak ada temannya Bu Adel. Nah, boleh dia kita langsung turunkan. Kok begitu? Nah, sebenarnya anak-anak di sini masih ingat cara kita menyebutkan pecahan desimal? Tidak boleh ya dibaca 0,37, itu tidak boleh. Yang betul 0, setelah koma bilangannya kita sebutkan satu persatu. Jadi 0,37. Kenapa harus seperti itu? Nah, kasusnya seperti ini. Jika di sini beda digitnya anak-anak, kemudian di sini kita bisa tambahkan 0 sebenarnya. Jadi 0,5 itu nilainya sama dengan 0,50 begitu. Jadi kenapa ini 7 bisa kita langsung turunkan? Karena 7 ditambah 0 sama dengan 7. Lanjut ya. Bilangan berikutnya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Pintar. Lanjut, komanya itu hasilnya komanya juga harus lurus. Begitu anak-anak. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi kita temukan 0,37 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 0,87. Sret. Nah, mudah kan penjumlahan pecahan desimal? Mudah sekali. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Coba ya, Bu Adel mau melihat kepahaman anak-anak tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Misalkan di sini Bu Adel punya soal nih, 0,15 ditambah 0,842. Hasilnya gimana? Ayo, siapa yang bisa? Kita kerjakan bersama-sama ya. Langkah pertama, bilangan pecahan desimal harus kita letakkan angkanya sesuai nilai tempatnya. Kita tulis dulu 0,15. Di sini mana satuannya anak-anak? Satuannya 0. Berarti di sini 0. Kemudian setelah tempatnya sama, komanya harus lurus. 842 kita tambah seret. Nah, coba di sini nggak ada angkanya ya. Nah, kalau tidak ada bilangannya bagaimana anak-anak? Kita tambah 0. Nah, gitu ya. Kita jumlahkan biasa. 0 tambah 2, 2. 5 tambah 4, 9. 1 tambah 8, 9. Komanya harus lurus 0. Nah, jadi kita temukan 0,15 ditambah 0,842. Hasilnya adalah 0,992. Sret. Nah, gampang sekali ya anak-anak. Iya dong, gampang. Nah, kalau sudah bisa penjumlahan desimal, kita lanjut ke pengurangan desimal. Ingat anak-anak, konsep penjumlahan dan pengurangan pada penjumlahan desimal dan pengurangan desimal itu sama. Jadi anak-anak kalau sudah bisa penjumlahan desimal, pasti juga bisa pengurangan desimal. Nah, biar kita nggak bingung, langsung aja nih ke contoh ya anak-anak. Misalkan di sini Bu Adel punya soal 12,3 dikurangi 9,25. Nah, kayak gini caranya gimana anak-anak? Ayo, siapa yang mau nyoba dulu di rumah sebelum Bu Adel jelaskan? Oke, kita kerjakan sama-sama ya anak-anak. Oke, di sini kita tulis dulu langkahnya. Pertama sama apa anak-anak? Menulis angka. Di mana letak bilangannya harus sama.
Jadi 12 dan 9. Di sini satuannya 2 karena di depan koma, yang ini satuannya 9. Maka 12 dan 9 itu harus lurus. Nah, di sini koma. Yang kedua, langkah kedua, komanya harus lurus. 25. Oke, kita kurangi, jebret. Nah, lanjut ya. Nah, di sini Bu Adel nggak ada bilangannya. Bagaimana? Apakah 5-nya langsung turun ke sini? Apakah 5-nya langsung kita turunkan di sini? Tidak boleh ya anak-anak, tidak seperti itu. Karena di atasnya beda digit, maka bagaimana? Ada yang masih ingat tadi? Kita tambahkan 0. Jadi 12,3 itu nilainya sama dengan 12,30. 12,3 nilainya sama dengan 12,300. Bisa, jadi kita tambahkan 0. Itu nilainya masih sama. Lanjut ya, kalau sudah kita tambahkan 0, kita kurangkan seperti biasa. 0 dikurangi 5 enggak bisa ya anak-anak. Kalau enggak bisa bagaimana? Kita pinjam depannya, kita coret nih biar enggak lupa. Pinjam 1 jadi 10. 10 kurangi 5 sama dengan 5. Nah, selanjutnya 3 tadi udah dipinjam nih sama temannya belakang, berarti sisa 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0, dikurangi. Lanjut ya, 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Nah, jadi kita udah nemukan nih di mana 12,3 dikurangi 9,25 hasilnya 3,05. Jebret selesai. Alhamdulillah, gampang sekali ya anak-anak penjumlahan dan pengurangan pada operasi pecahan desimal. Baik anak-anak, biar anak-anak tambah paham, silakan kerjakan soal berikut. 1 sampai 10 dikerjakan di buku tulis matematika. Jika sudah, silakan difoto kemudian dikirim ke wali kelas masing-masing. Kalau masih bingung, boleh silakan hubungin Bu Adel. Oke anak-anak, semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.